Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati ingin menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Standar kompetensi lulusan, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial serta alam, serta dalam menempatkan dirinya sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, struktural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan terjadinya, serta penerapan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran, besaran presisi, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Sejarah pengukuran. Ada banyak sejarah pengukuran, tapi di sini saya hanya akan bahas tentang sejarah pengukuran panjang. Satuan panjang pertama adalah cubit dari Mesir yang berdasarkan panjang lengan dan lengan seseorang, panjang tangan dan panjang lengan seseorang. Pada tahun 1120, Raja Edward II dari Inggris memutuskan bahwa satuan yard atau kaki adalah jarak dari ujung hidung ke ujung lengannya. Pada tahun 1791, satuan meter ditetapkan oleh Akademi Sains Prancis sebagai 1/10 juta jarak sepanjang permukaan bumi dari kutub utara hingga khatulistiwa melalui Mediterania, Prancis. Satuan panjang ini diukur menggunakan penggaris atau meteran. Oke, berikutnya besaran pokok dan besaran turunan. Sama halnya di SMP, kalian sudah belajar besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran fisika yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu melalui kesepakatan. Ada 7 besaran pokok. Trik hafal super cepatnya yaitu dengan masa paling indah waktu kujumpa Susi. Yang pertama masa, yang kedua panjang, yang ketiga intensitas cahaya, yang keempat waktu, yang kelima Q itu adalah kuat arus listrik, Ju itu adalah jumlah zat, Su itu adalah suhu. Oke, jadi satuannya yaitu panjang satuannya meter, simbolnya M, masa satuannya kilogram, simbolnya Kg, waktu satuannya sekon, simbolnya S, kuat arus listrik satuannya ampere, simbolnya A, suhu satuannya Kelvin, simbolnya K, intensitas cahaya satuannya kandela, simbolnya CD, jumlah zat satuannya adalah mol, simbolnya mol, MOL. Standar satuan untuk besaran pokok. Meter didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh cahaya di ruang hampa atau vakum dalam selang waktu 1/299792458 sekon. Kilogram didefinisikan sebagai massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Sèvres, Prancis. Sekon didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan oleh radiasi elektromagnetik yang dipancarkan pada suatu transisi di antara dua tingkatan energi dalam keadaan dasar dari atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9,191317770 kali. Ampere didefinisikan sebagai arus listrik yang mengalir melalui dua buah konduktor sejajar yang terpisah sejauh 1 meter yang menghasilkan gaya sebesar
mu 0 per 2 pi atau 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Kelvin didefinisikan sebagai 1 per 273,16 suhu termodinamik dari titik triple air atau suhu dan tekanan. Pada suhu dan tekanan tersebut air dalam bentuk padat, cair, dan gas berada dalam keseimbangan termal. Kandela didefinisikan sebagai intensitas sumber cahaya dalam arah tertentu dengan frekuensi sebesar 5,4 kali 10 pangkat 14 Hz dan intensitas radiasi sebesar 1 per 683 watt tiap steradian dalam arah tersebut. Mol adalah jumlah zat suatu sistem yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram karbon 12 yang sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sedangkan besaran turunan adalah besaran fisika yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Selain dari 7 besaran pokok tadi, semuanya adalah besaran turunan. Kayak luas, satuan internasionalnya adalah m kuadrat, volume m pangkat 3, kecepatan meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat, gaya satuannya newton, momentum satuannya kilogram meter per sekon, impuls satuannya kilogram meter per sekon, tekanan newton per meter kuadrat, massa jenis kilogram per m pangkat 3. Usaha satuannya joule, energi satuannya joule, dan daya satuannya watt. Satuan sistem internasional. Satuan merupakan acuan atau standar dari suatu besaran fisika, sehingga satuan harus mempunyai nilai yang tetap, bersifat umum, dan dapat dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis. Terdapat sebuah sistem satuan yang digunakan secara internasional, yaitu sistem satuan internasional yang diadopsi dari Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Prancis pada tahun 1960. Sistem satuan internasional mempunyai beberapa kelebihan. Salah satu di antaranya adalah lebih mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis. Hal ini karena sistem satuan internasional digunakan awalan untuk menyatakan bilangan desimal atau kelipatan 10 yang ditulis sebelum satuan yang digunakan. Contoh, 0,003 meter dapat dinyatakan menjadi 3 mm. 2 juta Hz dapat dinyatakan menjadi 2 MHz. Nah, ini awalan dalam satuan internasional. Kalian harus hafal ya. Kayak gini. Eksa itu 10 pangkat 18, peta 10 pangkat 15, tera 10 pangkat 12. Ini loh yang sering di flash disk. Giga itu 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3, hekto 10 pangkat 2, deka 10 pangkat 1, desi 10 pangkat min 1, senti 10 pangkat min 2, mili 10 pangkat min 3, mikro 10 pangkat min 6, nano 10 pangkat min 9, piko 10 pangkat minus 12, femto 10 pangkat min 15, dan atto 10 pangkat minus 18. Konversi satuan. Satuan-satuan dari suatu besaran fisika dapat diubah atau dikonversi dari suatu sistem satuan ke sistem satuan yang sejenis. Beberapa faktor konversi satuan panjang. Ini yang sering kita gunakan. 1 inci 2,54 cm. 1 meter itu sama dengan 39,37 inci atau sama dengan 3,281 kaki. 1 kaki sama dengan 0,3048 meter. 12 inci sama dengan 1 kaki. 3 kaki sama dengan 1 yard. 1 yard sama dengan 0,9144 meter. 1 kilometer sama dengan 0,621 mil. 1 mil sama dengan 1,609 kilometer. 1 mil sama dengan 5280 kaki. 1 Armstrong sama dengan 10 pangkat min 10 meter. 1 tahun cahaya sama dengan 9,4
461 kali 10 pangkat 15 meter. Dimensi besaran fisika. Dimensi adalah cara untuk mendefinisikan atau menggambarkan tentang bagaimana suatu besaran tersusun dari besaran pokok tadi dan besaran turunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kegunaan dimensi itu adalah untuk membuktikan bahwa rumus-rumus fisika itu benar. Yang kedua, untuk menentukan satuan suatu besaran. Misal kayak gini, tuliskan dimensi dari momentum. Kita tahu rumus momentum itu adalah P sama dengan M dikali V. Satuan dari massa adalah kilogram. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon atau M kali S pangkat min 1. Kilogram dimensinya tadi M ya. M dimensinya adalah L, S dimensinya adalah T. Jadi diubah saja. Dari pertama kita tulis rumus dulu, kemudian buat satuannya. Dari satuan kita akan dapat dimensi. Seperti penjabaran dari slide sebelumnya ini. Jadi kalau panjang dimensinya itu adalah L, massa M, waktu T, kuat arus I, suhu theta, intensitas cahaya itu J, jumlah mol zat itu N. Begitu seterusnya. Kalian bisa coba mengembangkan diri dengan cara buka kembali buku fisika SMP dan SMA kalian. Carilah rumus-rumus yang ada. Tulis dalam buku tulis fisikamu rumus dan satuannya. Jangan lupa buat dimensi dari rumus-rumus yang telah kalian temukan. Seperti di slide sebelumnya tadi. Berikutnya, di sini saya akan memberikan tugas mandiri tidak terstruktur. Tugas yang pertama, kalian itu mengamati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apa alat ukur yang pernah kamu kenal? Jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Yang kedua, apakah kamu pernah melakukan pengukuran? Berikan contoh penerapan pengukuran yang pernah kamu lakukan. 3. Berikan contoh penerapan pengukuran yang dilakukan masyarakat sekitar tempat tinggalmu. 4. Jelaskan sebuah profesi yang banyak menggunakan pengukuran. Apakah profesi itu termasuk cita-citamu? Yang kelima, apa akibat jika kita salah menggunakan alat ukur yang kita gunakan? Tugas mandiri tidak terstruktur. Tugas 2. Lakukan kegiatan observasi berhubungan dengan pengukuran. Kemudian, jelaskan dalam bentuk paragraf yang utuh. Paparkan dalam video hasil pemikiranmu. Boleh bebas mengekspresikan diri kalian. Tugas mandiri terstruktur. Ini untuk penilaian keterampilan. Diskusi kelompok. Dengan cara yang pertama, buatlah kelompok yang berjumlah 6-7 siswa per kelompok. Yang kedua, carilah soal-soal dan pembahasan yang ada kaitannya dengan pengukuran, terutama soal-soal dari luar Indonesia di internet atau buku-buku referensi yang ada, minimal 2 soal. 3. Buatlah laporan dalam bentuk soft file di Microsoft Word. Soal-soalnya tadi dibuat di Microsoft Word. Yang keempat, tiap kelompok soal tidak boleh diambil dari satu negara yang sama. Yang kelima, bagikan soal-soal dan pembahasan yang kalian peroleh dengan kelompok lain. 6. Laporan dipresentasikan dan didiskusikan bersama dengan teman-teman satu kelompokmu menggunakan video call WhatsApp yang direkam. Yang ketujuh, tugas dikumpulkan pada guru fisika dalam satu folder tiap kelas. 8. Waktu pengerjaan selama 2 minggu dari tugas ini diberikan oleh gurumu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga
kalian memahami materi tentang besaran pokok dan besaran turunan yang diberikan oleh guru di SMP maupun di SMA-mu. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.